kepada Ibu Kepala SDN 1 Sidoarjo yang saya hormati, kepada Ibu Bapak Guru SDN, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini tanpa suatu halangan apapun. Dan tak lupa sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW sebagai teladan yang baik kepada seluruh umat manusia yang ada di dunia. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk melakukan diseminasi budaya positif modul 1.1. Berikut diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah oleh saya Nur Fitri Rizkia, CGP Angkatan 7 Kabupaten Blora. Selamat datang Ibu Bapak Guru hebat. Mari belajar bersama, berbagi, berkolaborasi, dan saling mendukung untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta. Salam dan bahagia. Berikut modul 1.4 yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak tentang budaya positif yang ada di sekolah. Elaborasi pemahaman modul 1.4 budaya positif. Yang pertama pembukaan, yang kedua kompetensi lulusan, capaian umum dan capaian khusus, yang ketiga pemahaman inti, yang keempat eksplorasi konsep, dan yang terakhir refleksi. Lanjut Pak. Lanjut. Pertanyaan pematik untuk mengawali kegiatan diseminasi hari ini yaitu yang pertama, setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Tidak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Betul? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Ya, ada yang setuju, ada yang tidak. Maka dari itu kita akan membahas pada hari ini tentang budaya positif. Lanjut. Topik yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Eksplorasi konsep pada pembelajaran 2.1 yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Untuk perubahan paradigma, kita mulai ya awal kegiatan. Ini ada kegiatan kepalan tangan Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu berpasangan ya. Cari pasangannya dua-dua, ada A dan B. A itu Anda dan yang B adalah teman Anda. Sebelah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Ditulis di sini ya, nanti saya berikan. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Kemudian buatlah sebuah kepalan. Teman Anda, B, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B, bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, nanti apa yang terjadi? Silakan. Dua pasang ya. Ada yang jadi A dan ada yang menjadi B.
Silahkan tulis satu benda atau sesuatu yang berharga yang panjenengan rasa itu, iya, itu adalah sesuatu prestis, sesuatu harga diri bagi sangat berharga bagi diri Bapak Ibu. Silahkan ditulis ya. Hitungan ketiga, benda boleh, benda atau sesuatu boleh, sesuatu misalnya atau keinginan juga boleh, maksudnya atau yang ada di dalam diri Bapak Ibu juga boleh. Nah, sama Bapak Ibu silahkan digenggam di salah satu tangan. Nah, silahkan sudah digenggam. Teman B yaitu mencoba merayu untuk memberikan genggaman yang ada di dalam genggaman tangan ibu bapak, gitu ya. Silakan dirayu boleh, dipaksa juga boleh, Oke, silakan. Apa yang terjadi? Apakah si A itu mau membuka genggaman tangannya? Mau atau tidak Bapak Ibu yang memegang tangan? Benar? Mau tidak? Tidak mau. Bu Arni, Pak Pur, mau tidak? Oh tidak mau. Ya. Bu Rizka tidak mau. Ya. Berarti kesimpulannya adalah semua mempunyai kontrol diri. Dia bisa menolak ajakan atau rayuan orang lain untuk membuka kepala tangan. Jadi yang mengontrol siapa? Diri kita sendiri. Betul. Lanjut Bapak. Inilah perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Jadi ilusi guru mengontrol murid ternyata itu adalah anggapan kita, padahal sebenarnya yang berhak mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Seperti halnya murid juga mempunyai kontrol diri. Dia bisa membuat pendapat sendiri, dia bisa membuat keyakinan sendiri, seperti itu. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter itu juga ilusi, jadi tidak bisa dipaksa. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah itu ya. Lanjut Pak. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki teori kontrol? Yang pertama, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita ingin orang itu sama pandangannya dengan kita, pendapatnya harus sama. Padahal menurut teori kontrol yang betul adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus memahami pandangan orang lain, memahami pendapat orang lain. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal menurut teori kontrol, semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol yang betul adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol yang betul adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon yang kelima yaitu pemaksaan ada pada saat bujukan gegah. Menurut teori kontrol yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, model berpikir menang atau kalah. Menurut teori kontrol yang betul yaitu model berpikir menang-menang, artinya sama, seimbang. Lanjut Pak. Nah ini disiplin positif menurut teori kontrol Dr. William Glaser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian mana disiplinnya? Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Lanjut Pak. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin di
sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Ya, artinya nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bergotong royong. Dan yang keenam kreatif. Selanjutnya eksplorasi konsep pembelajaran 2.2 teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini ada dua motivasi. Jadi setiap individu, setiap manusia mempunyai dua motivasi, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal, ya, eksternal itu artinya dari luar, untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Jadi seseorang mempunyai motivasi karena untuk menghindari hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, itu motivasi karena dari luar, paksaan dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, berarti ini seperti penghargaan. Aku ingin mendapatkan nilai 100 hanya karena ingin dipuji, seperti itu. Jadi dia mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu juga motivasi dari luar karena mendapatkan penghargaan, dapat apapun. Nah, itu juga motivasi eksternal. Kemudian yang kita terapkan yaitu motivasi internal. Jadi motivasi yang tumbuh dari dalam diri kita masing-masing yang akan membentuk tujuan disiplin positif. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013, halaman 460. Dihukum oleh penghargaan. Ya, maksudnya apa ya? Bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi satu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, kemudian penghargaan tidak efektif, dan yang terakhir penghargaan merusak hubungan antar teman bisa terjadi. Ini juga dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu akan menurunkan kualitas. Penghargaan juga akan mematikan kreativitas. Penghargaan akan mengurangi motivasi intrinsik dari dalam diri anak. Bentuk program kebajikan apresiasi. Kebajikan atau apresiasi ya. Kita jadi tidak ada penghargaan, namanya program kebajikan atau apresiasi. Dalam pemberian apresiasi atau pengakuan itu perlu diingat ada beberapa hal. Yang pertama adalah beri pengakuan secara khusus. Artinya khusus itu tidak di depan teman-temannya. Jadi memberi penghargaan secara individu. Ya. Kemudian memberi penghargaan secara pribadi.
memberi pengakuan kepada semua murid, tidak hanya satu, tapi semua diberikan pengakuan ya. Kemudian beri pengakuan secara konsisten, artinya berkelanjutan. Kemudian fokus pada proses bukan hasil, Lanjut Pak. Nah, ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ini yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran ya Bapak Ibu. Jadi ada pembuka, kemudian nilai kebajikan, dan ada situasinya. Yang pembuka, contohnya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi nilai kebajikannya itu muncul di sini. Rasa empati berarti kita menghargai rasa empati yang dia lakukan. Selanjutnya, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Mungkin ada temannya yang nggak bisa, kemudian dibantu oleh temannya yang lain. Nah, temannya yang lain itulah yang bisa kita beri apresiasi kebajikan. Saya menghargai kepedulianmu, artinya dia mempunyai nilai kebajikan peduli. Dan yang selanjutnya, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Artinya kita memberi apresiasi. Oh, dia tahu ada sampah diambil. Artinya kita bisa memberikan apresiasi berupa apresiasi kebajikan. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Artinya dia mempunyai nilai kebajikan tanggung jawab. Begitu. Nah, ini tindakan guru yang termasuk hukuman atau konsekuensi. Lanjut saja Pak, nanti aja perbedaan. Lanjut. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu berbeda dengan konsekuensi, tapi hampir sama ya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Bedanya apa? Kalau hukuman biasanya itu langsung diberikan pada saat itu dan berlangsung secara seketika. Jadi misal ada siswa yang membuang sampah langsung ditegur, itu jangan dibuang sampah gitu, jangan dibuang. Nah, itu artinya dibuang. Kemudian dia memberikan hukumannya kamu harus menyapu semua halaman. Nah, itu termasuk hukuman. Kalau konsekuensi itu artinya misalnya itu sudah diberitahu terlebih dahulu, kemudian ada sanksi yang akan diterima jika dia tidak melakukan hal tersebut. Itu namanya konsekuensi. Jadi sudah ada aturan di peraturan sebelumnya. Hukuman itu bisa membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman berupa paksaan, konsekuensi berupa stimulus dan tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman, konsep diri yang buruk. Konsekuensi, konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman akan timbul rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, atau time out. Nah, ini masih sering terjadi. Kita tidak sadar melakukan hukuman ataupun konsekuensi kepada anak didik kita. Lanjut. Nah, hukuman dan konsekuensi itu bisa kita ganti menjadi restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini identitas gagah berupa hukuman, identitas
Kemudian restitusi. Jika hukuman itu jelas negatif ya, kemudian konsekuensi netral. Kalau restitusi positif. Jadi antara hukuman dan konsekuensi itu yang lebih baik adalah restitusi. Ya. Lanjut Pak. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan dengan teman ataupun dengan bapak ibu guru ataupun dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat yaitu restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, jadi mengetahui diri sendiri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi setiap tindakan yang anak-anak lakukan itu biasanya ada dasarnya, karena dia ada yang dia cari, ada yang kebutuhan dasarnya yang harus dia penuhi. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya, pembelajaran 3, keyakinan kelas ya, eksplorasi konsep keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini mengapa kita memiliki peraturan? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Wiska, kenapa kita harus menggunakan helm? Karena pada saat di jalan raya, kalau pakai sepeda motor roda 2, ya kan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu dari dalam Wiska sendiri? Ya itu berarti muncul dari dalam diri atau motivasi intrinsik, karena takut, karena Bu Iska takut jatuh nggak pakai helm seperti itu, bukan takut karena dicegat polisi seperti itu. Jadi itu betul-betul berasal dari diri Bu Iska karena untuk keselamatan, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Berbeda jika menggunakan helm karena takut ada polisi seperti itu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Pak Pur, mengapa Pak Pur kita harus menggunakan masker, mencuci tangan? Yang pertama kita ambil aturan, yang kedua supaya kita terlibat Ya itu dari dalam Pak Pur sendiri ya. Ya betul Pak Pur. Itu karena kita ingin sehat ya, terhindar dari penyakit, dijauhkan dari kuman, penyakit, virus, kita harus menggunakan masker, bukan karena diperintah atau dipaksa gitu ya. Selanjutnya yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Budita? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu, Budita? Ya biar agar tidak terlambat, kemudian tidak terburu-buru ngos-ngosan gitu ya. Ya jadi agar tidak ngos-ngosan ataupun bisa datang tepat waktu. Jadi karena mungkin tidak malu gitu. Ya itu. Jadi dari dalam diri kita sendiri ya, itu harus datang tepat waktu. Kemudian untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang bisa lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Lanjut. Nah, ini kita dari kelas ya, karena kita guru kelas, jadi kita bisa menciptakan budaya positif di lingkungan kelas, kemudian bisa ke lingkungan sekolah. Berawal dari yang pertama peraturan kelas. Memang kita awalnya bisa membuat peraturan kelas. Peraturan kelas ini bisa kita kembangkan menjadi keyakinan kelas. Kita bisa mengarahkan anak mempunyai nilai-nilai sendiri, apa yang dia inginkan,
bisa terpenuhi atau terjadi, kemudian akan menciptakan lingkungan positif. Jadi misal kelas 1 sudah terbentuk keyakinan kelas 2 sudah mempunyai keyakinan kelas 3 sudah mempunyai keyakinan kelas 4 sudah mempunyai keyakinan kelas 5 sudah mempunyai keyakinan kelas, dan kelas 6 juga sudah mempunyai keyakinan kelas, akan terbentuk lingkungan positif. Dari kecil-kecil akhirnya bisa menciptakan lingkungan positif yang akan membentuk budaya positif bila dilakukan terus-menerus setiap hari menjadi suatu pembiasaan. Itulah yang akan menjadi budaya positif di sekolah. Begitu ya, dari kecil, unsur-unsur kecil dari kelas ke kelas, kemudian berlangsung menjadi lingkungan yang lebih besar, akhirnya menjadi budaya positif di sekolah. Lanjut. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Kenapa? Bu Arni minta tolong, ya. Ini yang termasuk keyakinan kelas yang mana, Bu? Yang ini, nih, kesempatan kelas, datang tepat waktu, menjaga kebersihan, berdoa, aktif, tertib. Kalau ini kesempatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi. B, kami murid yang semangat belajar. C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang termasuk bisa diyakini oleh anak-anak yang mana, Bu? Bu Arni. Bisa diyakini yang mana? Ini atau yang kiri atau kanan? Kanan. Ini berarti ini ada kata-kata kebajikan. Kalau diperhatikan ada kata-kata kebajikan atau kata-kata positif, yaitu saling menyayangi, ada kata semangat, kemudian peduli. Betul, pintar Pak Pur. Nah, itulah ada kata-kata kebijakan atau kebajikan. Ada kata-kata kebajikan di dalamnya, seperti itu, untuk membangunkan motivasi intrinsik di dalam diri masing-masing anak. Lanjut. Selanjutnya, eksplorasi konsep pembelajaran 4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia itu masing-masing mempunyai kebutuhan dasar itu yang harus terpenuhi, yaitu ada 5. Yang pertama, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Pasti setiap orang pasti ingin diberi kasih sayang dan ingin diterima oleh kelompoknya. Kemudian kesenangan, ya, jadi setiap orang juga menginginkan kesenangan, tidak mungkin ingin sedih terus, ya, jadi menginginkan kesenangan. Selanjutnya, kebutuhan dasar yang ketiga yaitu kebebasan. Jadi anak-anak pun juga ingin bebas, maksudnya tidak terkurung atau terkungkung di suatu peraturan. Nah, itu jadi dia harus merasakan kebebasan juga. Kemudian ada penguasaan, jadi dia mempunyai kebutuhan untuk berkuasa ataupun memimpin orang lain. Kemudian yang terakhir yaitu bertahan hidup, artinya setiap orang mempunyai keinginan untuk bertahan hidup, seperti makan, minum, itu juga kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu masing-masing anak atau masing-masing orang itu pasti punya 5 kebutuhan dasar. Nah, yang kelima, pembelajaran kelima yaitu 5 posisi kontrol. Nah, ini ada 5 posisi kontrol. Jadi ada 5 posisi kontrol yang biasanya kita secara tidak sadar itu kita melakukan. Yang pertama, kita sebagai penghukum. Misal guru berdua menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, itu juga termasuk hukuman. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu juga hukuman.
Hasilnya anak akan berontak, akan menyalahkan orang lain, juga bisa menyalahkan diri sendiri, kemudian juga berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, artinya guru dianggap tidak sebagai dunia yang berkualitas bagi dia. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu dampaknya akan mengulangi kesalahan ya, secara tidak sadar. Kadang kita melakukan hukuman atau memberikan hukuman kepada anak didik. Nah itu kalau Bapak Ibu mungkin termasuk saya kadang tidak sadar tidak sadar melakukan suatu hukuman. Nah itulah menurut teori kontrol itu yang harus kita kontrol diri kita agar tidak menjadi penghukum. Selanjutnya membuat rasa bersalah, ini juga sama, tujuannya itu menghindari hukuman, berceramah mengatakan seharusnya itu kamu gini, ibu kecewa seperti itu, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres seperti itu. Jadi dia membuat anak itu menjadi bersalah ya karena mengatakan seperti itu, menyembunyikan. Anak itu akan menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya. Dampak pada murid merasa rendah diri, pasti ada dampak yang timbul, yaitu akan anak merasa rendah diri karena dianggap bersalah oleh bapak ibu gurunya. Kemudian sebagai teman, sebagai teman ini seperti teman, seakan-akan kita sebagai teman dengan anak-anak gitu. Yang guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu. Kemudian hasilnya anak akan ketergantungan. Artinya jika seorang guru berperilaku sebagai teman, itu akan menimbulkan malah ketergantungan pada anak. Ibu nggak pernah marah-marah, guru nggak pernah menasihati ataupun menegur. Jadi dia akan melakukan kesalahannya lagi gitu. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Dampaknya anak akan tidak mandiri, dia akan tergantung pada bapak ibu gurunya. Kemudian akan lemah, juga bisa manja seperti itu. Sebagai pemantau, sebagai pemantau guru berbuat yaitu menghitung, mengukur. Kamu sudah 5 kali telat, kamu sudah 6 kali tidak mengerjakan tugas, kamu sudah berapa kali. Itu sebagai pemantau. Guru berkata, apa peraturannya? Kemudian hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi dia akan manut ketika diawasi, tapi jika tidak ada gurunya, dia akan berbuat kembali atau berbuat seenaknya lagi karena tidak diawasi. Jadi dia melakukan kebaikan itu pada saat diawasi saja begitu. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Dampaknya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan yang terakhir, ini identitas yang berhasil dan alat sukses menggunakan kontrol diri, yaitu dia akan menghargai dirinya sendiri. Maka kita harus bisa meletakkan diri kita menjadi sebagai manajer, yaitu guru berbuat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Hasilnya menguatkan pribadi. Jadi pribadi itu akan kuat karena kita sebagai manajer. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dampak pada murid, anak bisa mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi dia bisa mengetahui kekurangan
kecewa sekali dengan kamu, itu contoh membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu contoh penghukum. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu, itu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Jadi dia pengen menunjukkan ketika ada Bapak Ibu gurunya. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer. Jadi solusi yang lebih ditekankan. Kamu selalu yang paling terakhir, itu sebagai penghukum. Lanjut, Pak. Nah, kita bisa bergerak di antara yang pertama peraturan, pemantau, konsekuensi, dan hadiah, atau nilai-nilai manajer untuk memperbaiki kesalahan. Bu Narsih minta tolong ya. Dari dua ini, yang pertama itu peraturan, pemantau, dan hasilnya itu bisa konsekuensi atau hadiah. Ini lingkaran yang pertama. Lingkaran yang kedua itu nilai-nilai manajer. Kita sebagai manajer untuk memperbaiki kesalahan anak. Yang bisa kita terapkan yang lebih tepat yang mana ya Bu? Yang kanan atau yang kiri? Sebagai pemantau atau sebagai manajer? Betul, bagus Bu, betul itu. Yang betul manajer ya, jadi sudah paham berarti benar ya. Kita harus bisa menerapkan diri kita sebagai manajer. Terima kasih Bu Narsih. Lanjut. Selanjutnya eksplorasi konsep pembelajaran 6 segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi. Ada yang pertama itu ini ya, menstabilkan identitas. Jadi pada saat anak melakukan kesalahan, itu kita tidak berikan hukuman, tapi memberikan restitusi. Nah, restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi saat anak melakukan kesalahan, itu kita bisa menggunakan 3 tahapan tersebut. Tahapan yang pertama menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak hanya kamu satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati atau kita yakini? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Lanjut. Yang pertama ini contohnya ya, menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan emosi anak juga bisa. Menstabilkan emosi guru juga bisa. Ya, guru harus berkata seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, sekarang yang kedua, validasi kebutuhan. Jadi setiap tindakan atau kesalahan anak itu pasti ada dasarnya. Dasarnya yaitu karena untuk memenuhi suatu kebutuhan yang tadi kebutuhannya belum terpenuhi. Maka dari itu dia akan melakukan hal-hal yang cenderung negatif. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk kan, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi, untuk memperbaiki kesalahan tadi, kita bisa menanyakan keyakinan yang menurut dia itu bisa mengatasi masalah atau mengatasi permasalahan yang dia hadapi. Guru berkata, apa nilai
frekuensi 30 detik ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula. Jadi kalimat-kalimat positif ini akan membuat siswa itu kembali ke tujuan dia semula dengan cukup singkat dan dengan cara konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaannya diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau atau manajer. Nih, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Jadi kita tidak langsung menggunakan kata-kata yang bernada tinggi ataupun marah ataupun kecewa. Jadi kita menggunakan kalimat pertanyaan untuk menggali keyakinan yang dia miliki, seperti itu. Ini contoh pertanyaan-pertanyaan positif yang bisa kita terapkan pada saat anak melakukan kesalahan. Contohnya tadi, apakah kamu ingin berbuat yang lebih baik lagi? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sudah sesuai? Kapan kamu siap untuk memulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera memulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Lanjut. Ini refleksi ya. Nah, sebelum refleksi ada video tentang posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Nah ini ya, ada 5 posisi kontrol yang bisa kita ketahui ya untuk menganalisis 5 posisi kontrol. Kita berada di posisi mana seperti itu. Bapak Ibu guru hebat. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Apa perbedaan antara guru A, B, C, D, dan E? Yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Disuruh dihukum untuk menulis permintaan tidak mengulangi kesalahan. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah. Kamu sudah bekerja, kamu tak mengerjakan tugas, kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekarang, coba bayangkan orang tua betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5, kamu sudah bertanggung jawab sama diri sendiri. Ini membuat rasa bersalah ya. Kecewa, membuat orang tua kecewa. Selanjutnya sebagai teman. Jadi dia mau mengulang lagi karena malah gurunya tidak memberikan apapun, tidak menasihati apapun. Selanjutnya sebagai pemantau. Jadi menghitung berapa kesalahannya, berapa kali. Tapi pemantau itu tidak akan berdampak karena tidak memberikan solusi. Yang terakhir ini sebagai manajer. Jadi lebih menekankan pada solusi atau pemecahan masalah. Apa yang bisa kamu berbagi supaya kamu bisa menjalankan
solusi ya. Jadi anak membuat jadwal ketika di rumah ingin mengerjakan tugas. Jadi karena tidak ada waktu, karena dia membantu ibunya, jadi solusinya yaitu dengan membuat jadwal untuk di rumah kapan dia harus mengerjakan tugas, kapan dia harus membantu ibunya yang sedang bekerja, seperti itu. Atau yang terakhir yaitu refleksi. Nah ini ya dari Bapak Ibu guru, saya mohon tanggapannya ataupun masukannya ataupun pertanyaan juga bisa. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Jadi setelah mengetahui tadi teori kontrol, keyakinan dalam diri, motivasi internal, itu apa saja yang bisa mengubah jenengan Bapak Ibu guru? Apa yang Bapak Ibu guru dapatkan? Apakah bisa merubah paradigma yang dahulu seperti itu bisa berubah menjadi lebih baik? Begitu Bapak Ibu guru. Monggo silahkan minta pendapatnya terkait nomor 1. Jika di luar ini selain ini juga boleh. Yang nomor 1 dulu ya. Hal baru yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Monggo. Benar ya? Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya terima kasih Bu Putri yang telah memberikan sesuatu hal yang baru yang patut kita laksanakan ke depannya. Di sini tentunya kita bisa merefleksi diri kita, ternyata apa yang kita lakukan dulu-dulunya itu ternyata belum tepat. Bukannya salah tapi belum tepat. Ternyata kita harus lebih mengedepankan kebaikan-kebaikan kepada anak-anak siswa kita. Karena apa? Ternyata sesuatu yang kita lakukan itu masih merupakan suatu hukuman, masih membuat anak merasa bersalah, anak masih merasa tertekan, sehingga mereka bahkan merasakan down dalam dirinya. Monggo Bapak Ibu guru, kita sebagai pendidik dan pengajar yang ada di SD kita, tolong semuanya saja. Yang kemarin kita masih membuat siswa kita sebagai sesuatu yang tidak baik, misalnya membuat mereka tidak sebagai teman. Padahal seharusnya kita harus membuat anak didik kita sebetulnya harus menjadi teman. Kalau teman kan ada rasa saling menghormati, ada rasa saling menghargai, ada rasa saling merupakan suatu kebutuhan, tolong menolong, saling membantu. Monggo kita jaga lisan kita jaga perbuatan kita jaga sikap kita untuk semuanya memanusiakan anak didik kita. Seperti itu nggih, memanusiakan anak didik kita. Saya tekankan lagi nggih. Jadi kita menganggap mereka sebagai manusia, bukan sebagai yang lainnya lah, sehingga kita memperlakukan mereka tidak selayaknya lah, oke? Monggo tadi nggih, sikap, perbuatan, lisan. Jangan sampai anak tambah down. Contoh hanya satu itu membuat anak merasa bodoh, kita mengucapkan goblok kamu, bodoh kamu, seperti itu. Tolong dihindari. Itu saja dari saya. Mungkin ada tambahan dari yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Nur yang telah memberikan masukan, tanggapan positif bagi Bapak Ibu dan kita semua ya. Semoga kedepannya kita bisa mengubah paradigma kita yang terdahulu, bisa menjadi paradigma yang baru yang bisa membuat anak nyaman, membuat anak aman gitu nih. Selanjutnya yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Jadi apa yang terbangun dari hati dan perasaan Bapak Ibu tentang makna disiplin positif tadi dan motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang ada di dalam diri Bapak Ibu guru. Jadi apa yang muncul dari dalam diri Bapak Ibu sekarang setelah mengetahui teori-teori disiplin, teori-teori kontrol dan motivasi intrinsik.
Monggo, Bu Rita. Jadi terima kasih atas waktunya terkait dengan disiplin dan motivasi terutama untuk diri kita sendiri yang sebagai pemimpin pembelajaran di kelas. Dengan adanya pemaparan dari Bu Fitri terkait dengan bagaimana cara menangani anak tersebut supaya terbentuk disiplin dalam diri, dan kita tahu ada 5 posisi kontrol tadi gitu. Dan setelah saya mendengarkan pemaparan jenengan itu tadi, saya merasa bahwa saya masih berada pada posisi terbawah, yaitu masih sebagai pemberi hukuman untuk mengajar anak-anak berdisiplin. Secara tidak langsung saya khususnya untuk mendisiplinkan anak, secara tidak langsung diberi hukuman. Kak, saya akui itu memang. Nah, dari jenengan tadi sudah menjelaskan bahwa 5 posisi kontrol dari yang terbawah sampai yang paling atas yaitu manajer. Saya masih berada di posisi yang awal, yaitu posisi pemberi hukuman. Karena sebelumnya menurut saya dengan adanya hukuman, anak tersebut akan merasa takut dan menjadi disiplin. Ternyata itu hal yang kurang benar. Ya, jadi kita di sini setelah mendengarkan pemaparan jenengan terkait posisi kontrol untuk mendisiplinkan anak dan kita sendiri, kita akan berusaha sampai ke posisi puncak yaitu manajer. Di mana di situ sebagai manajer kita bisa menjadi menghilangkan hukuman, tapi di situ kita bisa menjadi teman, kita bisa menjadi pemantau, dan terakhir adalah manajer. Manajer di sini adalah kita tidak hanya mengajak anak harus disiplin seperti ini, tapi kita ada memancing anak untuk menemukan solusi bagaimana cara anak tersebut bisa menjadi disiplin dengan kita memberikan pancingan-pancingan berupa pertanyaan tematik supaya anak tersebut itu bisa paham, oh saya ternyata salah, menyadari kesalahannya sendiri karena tidak disiplin. Jadi kita di sini hanya sebagai diposisikan hanya mendampingi anak supaya anak tersebut itu tahu, oh aku ini kurang disiplin, harus bagaimana supaya disiplin. Kita di sini membimbing anak, kita dampingi anak tersebut supaya dia paham akan dirinya sendiri dan bagaimana anak tersebut bisa memecahkan, mencari solusi yang terbaik supaya menjadi lebih disiplin dan menjadi lebih baik. Seperti itu. Terima kasih kepada Bu Rita yang telah memberikan tanggapan tentang disiplin dan motivasi intrinsik yang sangat bagus sekali. Jadi membuat kita lebih paham akan motivasi dan disiplin positif. Kemudian yang ketiga, peran Alun seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Jadi berarti saya karena saya sudah mengikuti modul ini, modul 1.4 pada program pendidikan guru penggerak, yang sudah saya lakukan yaitu membuat keyakinan kelas. Jadi seperti ini contohnya, masing-masing anak saya beri satu kartu atau satu kertas ya. Nah itu anak menuliskan sendiri keyakinan atau keinginan dia untuk menciptakan lingkungan yang nyaman di sekolah atau di kelas itu seperti apa yang dia inginkan, apa yang dia yakini, itulah yang bisa dia tulis. Kemudian kita tempelkan di sini juga boleh, nanti bisa kita pindah pada kertas asturo atau kertas apapun ya yang menarik, kemudian bisa kita tempel di dinding kelas. Jadi masing-masing anak itu pasti punya keinginan sendiri-sendiri. Mungkin ada yang sama, nah itu bisa nanti ditulis satu saja. Misal kayak keyakinan kelas anak didik saya yang di kelas 6, ini contohnya saling menghargai sesama teman. Ini menurut dia sendiri. Jadi dengan teman dia yakin harus saling menghargai agar tercipta lingkungan yang nyaman, lingkungan yang aman. Seperti itu Bapak Ibu. Dan yang terakhir, yang keempat, saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Berarti Bapak Ibu guru ya, karena sudah saya sampaikan tentang modul 1.4
Setelah tadi saya mengikuti kegiatan ini, luar biasa sekali untuk Bu Fitri karena sudah memberikan motivasi ke saya supaya saya itu bisa merubah sikap atau emosional kepada siswa, supaya ya ini tadi, supaya tidak terjadi prinsipnya kontrol 5 ya, itu tadi ada hukuman, ada manajerial, ada membuat rasa bersalah atau pemantau ya. Jadi ya selama ini memang saya betul apa yang dikatakan seperti Bu Rita tadi, saya juga yang paling akhir karena sering sekali mungkin membuat siswa itu bersalah atau memberi hukuman. Jadi setelah mengikuti pertemuan ini, mungkin saya akan lebih mengoreksi diri saya lagi, lebih belajar lagi supaya emosi-emosi yang kemarin itu telah saya lakukan mungkin akan saya kurangi ya. Nah, untuk dihilangkan itu mungkin lama, jadi ini akan sedikit mengurangi ya. Hanya itu, jadi saya akan mengurangi kesalahan-kesalahan saya yang pernah saya buat. Terima kasih untuk Bu Fitri. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Pur yang telah memberikan pendapatnya pada pertanyaan yang keempat, menjadi amal seperti apa setelah mengikuti modul ini. Jadi Pak Pur berkeinginan atau punya keinginan untuk merubah ya Pak Pur, bisa menstabilkan emosi pada saat anak melakukan kesalahan. Seperti itu ya Pak Pur. Terima kasih atas masukannya, pendapatnya Bapak Ibu semuanya. Mungkin sudah Pak Pur, Pak Pak Robi, terakhir ya, sedikit saja tidak apa-apa, memberikan tanggapan, yang lainnya sudah. Terima kasih Bapak Ibu bersama. Terakhir ya Bapak Ibu, saya sekedar menambahi apa yang telah disampaikan oleh Bu Rita dan Pak Pur. Tadi dikatakan bahwa beliau itu merasa menjadi paling dasar untuk apa tadi Mbak? Penghukum. Kalau menurut saya pribadi bukan bermaksud saya menganggap baik diri saya. Sebenarnya proses-proses itu sudah pernah kita laksanakan. Akan tetapi untuk porsinya itu berbeda-beda. Contohnya hukuman tadi, yang paling bawah ada hukuman, kemudian ada menjadi teman, kemudian yang paling atas tadi ada manajerial. Sebenarnya kita semua sudah pernah melakukan. Bedanya cuma porsinya saja. Mungkin yang hukuman lebih banyak daripada yang manajerial tadi. Lebih jarang kita lakukan. Itu saja dari saya. Mungkin ke depan saya akan mencoba untuk memperbanyak porsi yang manajerial tadi. Mungkin Bapak Ibu sepakat juga ya. Terima kasih, itu saja dari saya. Pak Yusuf. Terima kasih banyak kepada Pak Ranti yang sudah memberikan tanggapannya. Jadi menurut Pak Ranti kita harus memperbanyak porsi menjadi seorang manajer daripada sebagai penghukum. Begitu ya Pak. Terima kasih banyak atas pendapatnya. Saya rasa cukup ya diseminasi saya hari ini.